sedikit perkenalan mungkin tentang Pak Wenti latar belakangnya dan juga mungkin sedikit tentang uh, perusahaan yang Bapak lagi jalanin ya. Oh, oke. Saya sendiri seorang teknik kimia. Saya bekerja di Chemstar ini dari sudah kira-kira hampir 2 tahun, dan saya sebagai corporate secretary PT Chemstar Indonesia. Itu sedikit Oke. background tentang saya. Dan Chemstar ini bergerak di bidang kimia untuk industri tekstil. Nah, ini menarik banget ya karena pasti teman-teman nih banyak yang belum tahu ya kayak perusahaan kimia itu sebenarnya ngapain gitu, wujudnya apa kan biasanya nggak ada Ya, sebenarnya. Cuman mungkin mula-mula ya, mungkin mula-mula kita bahas dulu nih. Ini kan kita kan topiknya udah jelas terpampang ya. CM dukung net zero. Nah, mungkin teman-teman juga juga masih pada bingung nih. Dukung net zero itu maksudnya gimana, Pak? Boleh nggak dikasih gambaran singkat gitu supaya teman-teman ngerti dulu nih konsepnya. oke, mungkin saya jelasin sedikit dulu tentang Chem sendiri ya, produk-produknya kita seperti apa, kita berkecimpung di industri seperti mana, dan hubungan kita ke net zero itu dari mana gitu Boleh. ya. Ya. Jadi produk kita sendiri itu kita produsen kimia untuk memproduksi tekstil. Mungkin kita lebih di belakang layar, tapi kalau untuk masyarakat yang lebih tahu, misalnya kita ambil seragam TNI atau seragam Basarnas gitu ya. Seragam itu ada anti apinya, ada anti nyamuknya gitu. Nah, itu perlu ada kimianya, perlu ada chemicalnya untuk menyebabkan fungsi-fungsi spesial tersebut gitu. Jadi itu salah satunya kita yang supply untuk anti api dan anti nyamuknya. Nah, mungkin untuk orang-orang yang lebih biasa, kita sering olahraga, sering pakai baju Nike, Adidas, Uniqlo yang quick dry gitu ya, yang cepat kering. Nah, itu juga diproses dengan kimia. Nah, chemical itu juga kita supply gitu. Jadi kita juga supply ke produsen-produsen yang membuat Adidas, Nike, Uniqlo dan yang lain-lainnya gitu. Jadi chemical-chemicalnya yang dibutuhkan untuk memproses tekstil tersebut itu kita yang manufacture dan kita supply. Itulah dari bisnis kita gitu. Oke, berarti ini supply-nya berarti bukan bukan langsung produk produk jadi Pak ya? Jadi Bukan, mungkin kita bisnis-bisnis supply lah ke modelannya. pabrik-pabrik tekstil. Oh, Benar. oke oke oke. Nanti Berarti pabrik tadi tekstil hubungannya itu akan buat baju untuk dijual ke retail gitu. Jadi kita supply-nya ke pabrik-pabrik tekstil. oke. Jadi ini sebenarnya teman-teman produk yang teman-teman pakai itu sebenarnya enggak serta merta langsung dibuat sama satu perusahaan gitu toh jadi gitu produk terus dijual ke teman-teman enggak. Ini mungkin prosesnya panjang nih. Salah satunya si Benar. PT Chem ini juga berkontribusi lah buat barang yang teman-teman sehari-hari pakai gitu. Berarti tadi mungkin hubungannya ke net zero itu di mana ini Pak nih? Nah, hubungan ke net zero. Jadi kita sudah tanda tangan MOU dengan Kandi Net Zero Hub. Kandi Net Zero Hub itu dibentuk untuk mempromot ya perusahaan-perusahaan dan industri ini aware dan komit terhadap net zero. Apa sih sebenarnya net zero ini? Ini sebenarnya kita mau mengurangi carbon footprint-nya kita. Jadi setiap industri ini pasti ada carbon footprint ya. Bukan setiap industri, setiap perusahaan tuh pasti ada carbon footprint-nya. Dan tentunya sesuai dengan komitmen kita, komitmen Indonesia juga untuk mereduce carbon footprint kita supaya global climate kita tidak naik di atas 1,5 derajat. Itu komitmen dari Pak Jokowi ya di G20 itu. Dalam itu juga kita mendukung. Jadi dari segi industri kita juga melihat diri kita sendiri, carbon footprint kita seperti apa, dan kita menyusun strategi untuk mengurangi carbon footprint-nya kita melalui teknologi-teknologi yang sekarang. Salah satunya adalah solar panel, elektrifikasi, dan lain-lain gitu. Jadi kita memang berkomitmen, walaupun di perusahaan kimia, kita berkomitmen untuk mengurangi carbon footprint kita supaya inline dengan global inisiatif ya, di mana semua orang juga berupaya untuk mengurangi carbon footprint. Seperti itu. Jadi carbon footprint yang dikurangin itu yang dimaksudkan itu untuk operasional internal perusahaan atau mungkin dari sisi produknya Pak? Oke, kalau kita ngomongin carbon footprint agak sedikit teknis nih. Carbon footprint ini ada 3 scope ya, scope 1, scope 2, dan scope 3. Wah, Kalau scope 1 itu adalah carbon footprint yang kita yang kita inikan sendiri gitu. Maka itu ini agak sedikit teknis gitu. Tentunya kita start dari scope 1 dan scope 2, yaitu scope 1 diri kita sendiri. Kalau scope 2 itu adalah sumber energi, sumber listrik kita itu dari mana.
Jadi itu dua yang kita lihat. Nah, scope 3 ini yang paling challenging karena scope 3 ini kita melihat carbon footprint-nya supplier-suppliernya kita. Jadi Oh, bukan cuma dari aktivitas kita sendiri, tapi juga dari supplier-supplier kita. Nah, scope 1, 2, dan 3 tentunya kita akan lihat semuanya, tapi kita mulai dari scope 1 dan scope 2, yaitu dari diri kita sendiri dan dari sumber energi atau sumber listrik ya kita. oke, oke. Menarik ya, ini banyak juga ya berarti ya. Oh, tapi berarti tetap nggak langsung ke produknya Pak ya? Nggak langsung kayak produknya ini udah bebas dari penggunaan bahan bakar fosil gitu, enggak ya? Nah, Lebih ke operasional tentunya itu sendiri. visinya kita ya. Visinya kita nantinya mudah-mudahan kita bisa mengeluarkan produk yang net zero lah ceritanya. Contohnya Aqua kan mengeluarkan produk dia yang net zero. Kita memproduksi produk tersebut tidak meninggalkan jejak karbon lah di sana. Nah, tentunya kita beraspirasi juga untuk menuju ke sana supaya Kemstar ada produk-produk net zero di sananya. Oke, baik, baik. Nah, ini menarik nih. Jadi, kalau misalnya Kemstar ini udah menerapkan net zero ini, udah green energy lah ya. Nah, itu sebenarnya seberapa menarik gitu ntar buat prospek kedepannya si Kemstar sendiri ini gitu. Apakah nanti bisa bisa ya mungkin ya kita bisa bilang mengurangi operasional ke depannya atau ya bisa jadi ya ini jadi lirikan mungkin dari perusahaan-perusahaan besar apa gimana gitu. Tujuannya Oke. sebenarnya tuh net zero tuh apa itu Pak? Oke, kalau kita lihat di industri garment atau retail ya, kita ambil contoh misalnya H&M itu ya, retailer salah satu retailer terbesar di dunia. Mereka juga sudah mulai menerapkan net zero ini, inisiatif net zero. Nanti ke depannya, saya rasa multinasional company ini akan menerapkan net zero ini dan tadi yang saya bilang ada scope 3 ya, scope 3. Jadi kita yang nanti menjadi supplier mereka itu menjadi scope 3-nya mereka. Jadi mereka juga akan melihat kita punya carbon footprint seperti apa. Maka itu saya rasa sooner or later lah semua perusahaan sih harus aware terhadap carbon footprint-nya karena sooner or later semua industri akan mengarah ke sana. Terutama yang internasional. Nah, kita sebagai produsen chemical untuk tekstil, kita juga tidak mau ketinggalan lah istilahnya. Jadi kita mau kita sendiri juga bisa qualified ya untuk menyuplai kepada multinational company seperti H&M dan lain-lainnya gitu. Jadi mereka sendiri juga sudah mulai menerapkan certain guidelines lah untuk net zero. Jadi saya rasa ini sangat penting untuk global business ya ke depannya. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan lagi itu ini jadi potensi besar karena nanti brand-brand besar itu pun juga akan melirik Kem itu sebagai salah satu distributor supplier mereka ya gitu ya. Benar, benar sekali. Oke, oke. Kalau misalnya kita ngomongin soal industri Pak ya, Kemstar ini termasuk yang salah satu yang udah unggulan belum sih dalam menerapkan green energy ini dibanding dengan komputer-komputer yang sejenis lah ya mungkin. Oke, kalau dibilang unggul mungkin aku bukan pakai kata unggul, tapi kita definitely salah satu yang pertama ya yang bergerak ke bidang sana ya gitu loh untuk di tekstil, chemical textile ini. Kalau paling unggul atau tidak saya belum bisa ngomong, tapi definitely salah satu yang pertama lah untuk menerapkan ini. Oke, oke. Kalau misalnya dari sisi produk juga apa ya? Boleh pakai kata unggul nggak di sini Pak? Jadi kalau misalnya produk yang diproduksi sama Kemstar itu apakah sudah lebih bagus gitu? Apakah sudah ada punya value tersendiri lah dibanding dengan kompetitor? Saat ini produk-produk kita tentunya sudah tersertifikasi dan sertifikasi yang kita dapat saat ini adalah Okotek. Itu adalah sertifikasi ramah lingkungan di bidang industri tekstil dan kulit ya. Jadi saat ini produk-produk kita memang sudah tersertifikasi ramah lingkungan. Tapi selain daripada itu perusahaan kita sendiri juga kita mau reduce carbon footprint-nya. Jadi secara makro gitu. Jadi bukan hanya kita main di produk tapi secara perusahaan juga kita mau mengurangi carbon footprint. Gitu Richard. Oke, mantap. Oke, mungkin kita bahas next topik kali ini. Ini belakangan ini saya juga sering kan saya juga suka baca berita ya. Ini banyak banget nih berita-berita yang ini yang lagi dibilang mau ekspansi bisnis nih Pak. Kok kayaknya gencar banget di belakangan ini ekspansi bisnis. Itu ekspansi bisnis yang seperti apa tuh Pak? Oke, sebenarnya sih dari kita IPO kita sudah merencanakan untuk ekspansi bisnis ya. Jadi kita IPO waktu itu di bulan Juli. Dari bulan Juli pun juga sudah kita rencana untuk mengekspansi bisnis ke industri lain. Jadi saat ini kita hanya supply ke industri tekstil.
Dan kita memang menyadari bahwa kita mau diversifikasi di luar tekstil supaya tidak ketergantungan dengan satu industri. Nah, oleh karena itu, waktu kita IPO, kita membidik tadinya industri F&B dan kosmetik. Tapi setelah kita mendalami, ternyata kita sekarang melirik ke industri energi dan agrobisnis ya maksudnya gitu. Nah, dalam rangka itu kita sudah ada beberapa langkah yang cukup konkret. Kita sedang onboarding proses dengan Baker Hughes menjadi channel partner mereka, dan kita juga sudah tanda MOU dengan PT Zekindo untuk mengembangkan produk-produk di industri energi. Kita juga mau fokus terutama di clean energy ya, clean energy chemical. Jadi chemical-chemical untuk geothermal dan yang lain-lain, itu kita membidik ke sana. Jadi itu adalah beberapa ekspansi inisiatif yang kita ambil. Lalu kita secara industri yang sama di dalam industri tekstil pun kita juga melirik untuk mengakuisisi supaya perkembangan kita bisa step ya. Jadi kita explore organic growth dan anorganic juga. Jadi yang anorganic itulah kita mau rencana mau akuisisi. Dalam tahap-tahap itulah yang mungkin kita sebenarnya udah kerja dari pertengahan tahun, cuman baru kelihatan hasilnya atau baru ada progres baru kita laporkan di akhir tahun ini. Jadi mungkin rame kali ya, jadi karena expansion plan-nya ini. Padahal udah dari pertengahan tahun kita sudah kerjakan terus ya. Memang inisiatif itu sudah berjalan dari Juli lah gitu. Iya, tapi itu untuk setengah tahun bisa punya bisa memberhasilkan akuisisi dan sebagainya itu juga termasuk cepat banget sih Pak. Biasanya bahkan ya butuh ya kayak yang barusan Bapak bilang juga kan udah direncanakan dari pas sebelum IPO itu ya bahkan ya sebenarnya. Nah cuman ya mungkin ada perubahan. Ya. Ya mungkin kita juga beruntung ya karena recovery dari pandemi juga itu mungkin mempercepat aktivitas kali ya.